Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual, teknologi, dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi terkait laboratorium, baik itu alat, metode, kegiatan praktikum, dosen penelitian, dan segala aktivitas yang ada di laboratorium yang insya Allah itu akan banyak manfaat buat kita semua. Dan pada hari ini kita kedatangan salah seorang analis dari Pusat Laboratorium Terpadu. Beliau adalah Saudara Wahyu Permata. Kita sambut dengan tepuk tangan. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Di tengah siang tapi tetap harus bersemangat. Kalau siang tuh biasanya nggak semangat, jadi walaupun siang tetap bersemangat. Ya, alhamdulillah. Baik, Mas Wahyu kan di PLT ya, kalau Pusat Laboratorium Terpadu biasa disingkat PLT. Beliau ini sebagai analis di Laboratorium Pengujian. Jadi sambil saya perkenalkan, Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini ada salah satu lab yang khusus di bidang pengujian kimia ya, kimia. Mas Wahyu, pengujian kimia, dan ini terbuka, artinya kita melayani bukan hanya dari internal Fakultas Sains dan Teknologi, juga internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga untuk umum ya, di luar UIN Jakarta, baik itu institusi, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, dan juga masyarakat umum. Baik, tanpa kita panjang-panjang membahas, kita akan jauh tanya lagi sama Mas Wahyu yang sudah ada di sini. Cerita Mas Wahyu, lab pengujian di PLT itu, khususnya yang lab Mas Wahyu pegang nih, itu melayani pengujian bidang apa aja? Ya. Di lab pengujian PLT UIN Jakarta itu kami mengadakan untuk pengujian analisa logam, karena di PLT itu kami mempunyai alat namanya AS, Atomic Spectrophotometry. Itu dia berfungsi untuk menganalisa logam dalam bentuk kuantitatif atau jumlahnya. Jadi kita teman-teman bisa menguji bila ada suatu sampel, ingin tahu kadar logam ini berapa ya gitu. Nah itu bisa diuji di PLT. Tapi memang ketika kita berbicara tentang AS, Manung, kita akan mendapati dua macam tipe dari AS. Yaitu yang pertama itu adalah tipe flame, lalu yang kedua adalah tipe furnace, graphite furnace. Nah, di PLT sendiri kami mempunyai alat AS dengan tipe flame. Jadi memang untuk kita bisa mengecek kadar itu di rentang ppm. Oke, saya potong ya Mas Wahyu. Jadi tadi ada dua jenis AAS, flame dan furnace, graphite furnace. Graphite furnace itu bedanya apa antara yang flame dan graphite furnace? Bedanya ya pasti ya dari pemakaiannya. Yang kedua adalah hasil produknya. Tapi kalau jenis sampel yang diuji bisa sama? Sama. Cuman memang kalau flame dia hanya sampai di rentang ppm. Dia bisa sampai ppb tapi masih kisaran misalkan 200 ppb atau 0, sekian ppm. Tapi kalau sudah graphite furnace dia bisa sampai ppb. Bedanya di situ. Tapi ya memang dengan graphite furnace memang dibutuhkan biaya yang lebih dibandingkan memakai dengan AS tipe flame. Oke, berarti
intinya tadi ya untuk menguji kadar logam. Kadar logam. Nah, boleh tanya nggak nih kalau selama ini sampel yang masuk ke lab pengujiannya PLT itu kebanyakan dari apa tuh untuk uji logam? Banyak ya, beraneka macam. Ketika saya masuk pertama kali itu banyak sekali, entah itu mulai dari padatannya itu berupa tanah, terus ada yang berupa daun, akar, itu pernah, atau berupa cairan juga banyak. Ada dari air bersih, terus air limbah, itu juga banyak. Oke. Tadi ngomongin dari pertama masuk nih, jadi saya ingat Mas Wahyu pertama bergabung di lab pengujian di PLT FST tahun berapa? Saya mulai masuk di sini terjun dimulai tahun 2013. 2013 langsung di lab pengujian. Langsung pegang instrumennya AAS. Langsung pegang. Itu berarti udah kayak pasangan hidup gitu ya. Berarti kamu semua mengerti aku kata si AAS gitu kan. Ada kendala apa tuh selama bersahabat dengan AAS? Yang paling sering itu ini apa? Kalau AS itu ya dia butuh pengoperasian yang apa ya? Yang skalanya ya seminggu sekali dia masih dihidupkan. Kalau misalkan sudah agak lama, tidak hanya dihidupkan saja ya, tapi juga dipakai. Kalau dia tidak dipakai, artinya tidak melakukan pengujian, analisa, maka yang terjadi adalah pada posisi nebulizer dia akan macet, Bandung. Jadi seharusnya dari nebulizer ngambek bukan ngambek sih. Dia macet. Dari macetnya apa? Dari sistem nebulizer dia punya saluran khusus ke tempat pembuangan. Karena nebulizer itu kan fungsinya untuk mengspray. Jadi awalnya cairan diubah menjadi spray. Nah, spray itu kan tidak semuanya dibakar habis ya. Pasti masih ada dalam bentuk airnya. Nah, airnya itu yang lalu dia akan dibuang ke saluran ke dalam tempat chambernya pembuangan. Nah, di situ dia kadang-kadang kalau kita tidak lama memakai dia akan mampet. Nah, disitulah kita harus sebulan sekali kita harus membersihkan chamber dari nebulizer itu. Itu ketika memang tidak running ya setiap betul. hari. Tapi ketika dia di penggunaannya mungkin rutin, memang sampel masuk banyak, artinya itu lancar-lancar aja. Lancar-lancar saja. Oke. Karena kan dia bisa saja sampai tumbuh lumut kalau memang tidak pernah dipakai. Itu terjadi ketika waktu pandemi. Terjadi di pandemi? Iya, karena kan ada jarang. lumut di? Iya, di itu nebulizernya itu. Karena memang jarang ya, nggak pernah dipakai, bukan jarang lagi, nggak pernah dipakai, sudah tidak ada kita kan off ya. Yang masuk juga tidak ada pengujian yang masuk juga. Jadi ya seperti itu gitu. Itu yang paling Tapi rentan. Ketika setelah mungkin dibersihkan atau dia akan berfungsi kembali. Selain itu apalagi tuh Mas Wahyu, gimana dengan support sarana yang lain mungkin? Iya, jarang terjadi, tapi sudah terjadi di alat kami, yaitu supply dari listriknya. Artinya ada gangguan di UPS. Kami kan memakai UPS ya. Jangan sebenarnya kan untuk menyimpan tenaga ketika dikhawatirkan terjadinya mati listrik, mati lampu. Nah, ternyata di situ ada kendala di UPS-nya. Nah, itu bisa menjadi kendala juga gitu. Selebihnya sih itu saja sih. Atau juga ini lampu dia tidak stabil. Sebenarnya lampu tidak stabil itu bisa jadi karena memang lampunya sudah masuk usia sudah tua, lifetime ya. Atau dia penempatan penempatan lampunya itu belum
ditempatkan pada letak yang optimal. Oh, Seperti itu bisa juga. maksudnya letak yang optimal tuh gimana ya? Lalu dia punya sudut tertentu atau gimana? Iya betul. Jadi dia kan harus mampu masuk sinar itu, dia harus mampu masuk ke dalam detektor. Nah, Terus yang masang lampu siapa? saya. Maksudnya Cuma memang orang- iya ya. curang, tapi ketika kami pakai Agilent ini dia harus dioptimalkan dulu posisi lampunya itu. Nah, itu bisa dioptimalkan. Nah, itu Anda sebut sesuatu. sesuatu. Ada ya sesuatu ya. Oke ya, maaf ya, oke. Nah, itu dia. Ya. Terus saya mau nanya, kalau pengujian di lab pengujian PLT itu, apakah kita hanya dapat hasilnya data berupa angka-angka saja atau ada keterangan yang lain itu? Biasanya sih berupa angka-angka saja. Karena Berarti di analisis itu bukan di kita ya, atau dari pihak lab PLT ya, analisis hasil kita cuma angka aja. iya, angka saja. Untuk ini ya, untuk apa? Untuk AS itu kan kita cuma sampai di angka saja. Jadi kalau apa? Saya dulu pernah ya ikut PKL ya, namanya PKL di suatu lembaga laboratorium. Nah, dia bisa mampu mengeluarkan hasil analisa karena memang semua terkait itu ya air minum. Karena memang labnya itu dia mampu mengukur semua kriteria yang harus diukur oleh Kemenkes. Jadi peraturan Kemenkes nomor berapa ya? Saya lupa itu. terkait air minum. Terkait air minum. Jadi lab itu bisa mampu menghasilkan suatu analisa bahwa air minum itu layak atau tidak. Oh, sampel air minum yang kita uji. Iya. Karena Jadi kalau kayak di sini di lab Mas Wahyu berarti belum bisa ya? belum bisa. Karena memang hanya Apakah beberapa hanya dengan satu AS itu kita nggak bisa? nggak bisa. Karena iya. harus selain kimianya kan ada kimia, terus ada Ada biologinya juga gitu. Iya. Kimianya juga memakai beberapa macam alat, tidak hanya AS, tapi ada UV vis, terus kita memakai titrasi juga, pakai pH meter. Berarti hasilnya lengkap, baru laboratorium itu bisa menyimpulkan. Oke. Kadang kan namanya banyak ya konsumen, mungkin Mas Wahyu pernah juga yang nemuin orang bawa sampel air terus ingin tahu ini bisa layak nggak? Nah, gitu. Kami masih belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan PLT UIN Jakarta nih bisa lah dalam satu sampel. Iya, satu sampel bisa Air menghasilkan. minum misalkan gitu, dia bisa. Tentunya dengan tadi ya banyak parameter yang harus dipenuhi. Baik. Oke, Mas Wahyu. Selama pegang alat di laboratorium pengujian, selain AAS apa lagi? Sempat saya memakai UV vis juga, tapi memang jarang sih kalau UV vis. UV vis lebih ke arah karena kan di pengujian juga menerima mahasiswa untuk pendidikan. Nah, di situ saya juga ikut mengawasi mahasiswa yang melakukan laboratorium praktikum memakai alat UV vis. Berganti-ganti ya. Oke. Jadi gini, sepengalaman Mas Wahyu, ketika kita masuk laboratorium siap untuk melakukan aktivitasnya, sebetulnya sikap apa sih yang sudah harus kita ketika masuk tuh udah siap running atau siap melakukan aktivitas sehingga hasil kerja kita tuh maksimal. Artinya kan ada ya mungkin karena ada sesuatu kemudian kerjaan mungkin akhirnya ini harusnya nimbangnya segini salah dan sebagainya gitu. Ya pasti sih kalau ketika kita untuk mahasiswa pendidikan ya laboratorium praktikum itu mereka harus membaca sih Bandung. Membaca apa yang mau dipraktikumkan. Modul gitu ya. itu harus. Itu harus. Yang penting mereka baca, mereka tahu dan selebihnya sih insya Allah mereka pasti bisa lah. Oke deh.
Nah, gitu ya, bagi teman-teman laboratorium, sebetulnya AS ini kan tidak hanya ada di laboratorium perguruan tinggi, tapi tentunya banyak banget juga di industri tentunya ya. Sangat mungkin teman-teman yang di lab industri sudah sangat familiar lah, dan wah itu mau dah itu. Cuman hanya saja di kesempatan kali ini kita hanya bicara pengetahuan mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang awalan, atau bagi pelanggan atau apa teman-teman lah yang mau uji sampel untuk mengetahui kadar logam dari sampelnya, bisa menghubungi Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti kita di sana akan ada itu ya Mas, jenis logam apa yang bisa diujikan di sini. Baik, Mas Wahyu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini. Dan mungkin sebelum kita tutup pertemuan obrolan kita siang ini, ada closing statement dari Mas Wahyu, apapun itu tentang laboratorium, silakan buat teman-teman semua. Ya, laboratorium itu nggak angker-angker banget. Kalian bisa bereksplorasi di sana, tapi tetap dengan tetap terhadap keamanan dan kenyamanan itu. Peduli gitu ya? Peduli terhadap keamanan dan kenyamanan. Oke. Yang penting itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Wahyu waktunya. Sama-sama, dan sampai ketemu lagi di lab kita, lab kamu semua. Jangan lupa share, like, komen, dan sebarkan seluas-luasnya sehingga bisa menambah motivasi kita semua untuk menampilkan konten yang lebih maksimal lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.